Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Minggu ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi variasi pada makhluk hidup. Yang kelima, siswa mampu menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak, makan, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, ekresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Kemudian ciri-ciri dari benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Lihat di sini ada bergerak nih, bergerak. Semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Manusia dan hewan bergerak bebas atau pindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu pergerakannya dilakukan oleh sebagian tubuhnya saja. Contohnya akar bergerak ke bawah menembus tanah. Kemudian di sini ada makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Kenapa? Karena makanan ini berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Kemudian ada iritabilitas. Iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan. Begitupun dengan tumbuhan. Ketika ada tumbuhan putri malu, ketika kalian sentuh maka akan menguncup. Kemudian ada respirasi. Respirasi ini merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Kemudian ada tumbuh. Semua makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Kemudian ada ekresi. Ekresi ini adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme oleh makhluk hidup. Di sini ada alat-alatnya. Alat-alatnya itu ada paru-paru, ada kulit, ada hati, ada ginjal. Ya, contohnya di sini ada paru-paru. Paru-paru ini mengeluarkan zat sisanya itu berupa karbon dioksida sehingga manusia tidak mengalami keracunan dari gas karbon dioksida karena telah dikeluarkan oleh paru-paru. Kemudian berkembang biak. Semua makhluk hidup mengalami berkembang biak karena apa? Karena untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya. Kemudian beradaptasi. Coba lihat di sini ada bunglon. Bunglon ini akan beradaptasi dengan lingkungannya, akan menyamai dengan lingkungannya. Apabila lingkungannya berwarna hijau, maka dia pun akan berubah menjadi hijau. Apabila lingkungannya berwarna krem, dia akan berubah menjadi krem gitu. Kemudian di sini ada keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup ini sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan makhluk hidup yang sejenis pun memiliki perbedaan ciri. Perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis disebut variasi. Variasi ini adalah perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis. Nah, kemudian ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Bapak Carolus ini menjadi bapak taksonomi karena dia pelopor taksonomi. Taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup.
Yang pertama ada tahapan klasifikasi. Tahapan klasifikasi ini terdiri atas identifikasi ciri-ciri dan pengelompokan makhluk hidup. Kemudian ada urutan takson. Makhluk hidup ini dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka akan semakin jauh kekerabatannya. Kemudian ada kunci identifikasi. Kunci identifikasi ini adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Coba lihat di halaman 60. Kemudian ada metode penamaan ilmiah. Metode penamaan ilmiah ini menggunakan sistem binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama ganda. Spesies ini dengan dua kata Latin, yaitu kata pertamanya itu genus. Genus ini diawali huruf besar dan kata keduanya itu spesies. Spesies diawali dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya Oryza sativa dicetak miring, kemudian Oryzanya itu genus. Genus itu diawali dengan huruf besar. Kemudian sativanya itu spesies diawali dengan huruf kecil. Kemudian manfaat klasifikasi. Manfaat dari klasifikasi ini yaitu untuk memudahkan mengenal makhluk hidup, untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, di sini ada perkembangan dari sistem klasifikasi. Yang pertama, makhluk hidup ini dibedakan menjadi dua kingdom, yaitu ada kingdom Plantae dan ada kingdom Animalia. Kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan ini yaitu makhluk hidup yang mempunyai dinding sel dan dapat berfotosintesis. Kemudian semua makhluk hidup yang dapat berpindah dan dapat bergerak termasuk ke kingdom Animalia. Ini kingdom Animalia. Kemudian setelah diketahui bahwa jamur, kan awalnya jamur itu masuk ke kingdom Plantae. Nah, setelah diketahui bahwa jamur ini tidak memiliki klorofil dan dinding selnya mengandung kitin, sehingga kingdom ini menjadi 3 karena jamur memiliki kingdom sendiri, yaitu kingdom pungi. Jadi kingdomnya itu ada 3, ada kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom pungi. Pungi khusus untuk jamur. Kemudian setelah mengetahui ada makhluk hidup prokariota yang tidak memiliki membran inti, sehingga ditambah kingdom Monera. Kemudian mengetahui lagi ada makhluk hidup yang memiliki membran inti ekariota bersel tunggal, sehingga oleh Robert H. Whittaker ini disempurnakan menjadi 5 kingdom, yaitu ada kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom pungi, kingdom Monera, dan kingdom Protista. Di sini ada tugasnya. Silakan identifikasi adanya variasi pada individu sejenis. Format laporannya lihat di buku paket halaman 57. Coba buka bukunya halaman 57. Nanti nama siswanya itu diganti dengan nama-nama di keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Seperti itu. Nanti diganti namanya. Kemudian pengumpulan tugasnya paling lambat hari Rabu 19 Agustus 2020 atau minggu depan. Itu terakhir pengumpulannya, paling lambat ya. Materi pembelajaran hari ini cukup sekian. Alhamdulillah sudah selesai. Selamat mengerjakan dan selamat belajar ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.